Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi, Vira. Jadi perkenalkan nama saya Nafira Farahita Setia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini Vira bermaksud untuk nanya-nanya dengan Ibu tentang seputar BK di sekolah Ibu. Nah, sebelumnya kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih Bu. Jadi Ya, Vira mau kenalan sama Ibu dulu. Kan Ibu. oke. eh Ibu namanya Ibu Rahma. Lengkapnya Ibu Rahmawati, Ibu Dinas di SMA Negeri 3 Batam. Kita satu alma mater dulunya. Sama-sama jaket Iya. kuning alanya Padang ya kan, dari Universitas Negeri Padang. Ibu sudah dinas di sini sudah hampir 10 tahun. Dulu di Padang sempat ada 4 tahun atau 5 tahun. Jadi kira-kira sudah hampir 14 tahun ya Ibu mengabdi sebagai guru BK. Jadi Ibu tinggal di Batam saat ini gitu. Ah, Jadi Ibu udah 10 tahun menjadi guru BK di SMA Negeri 3 Batam. hampir 10 tahun nih. Udahlah, November. Ibu 2015 ke Batam November. Ini Keempat, 9 tahun nggak sih? 9 tahun. Iya, 9 ya? 9 tahun, Bu. 9 tahun, 9 9 tahun. tahun. Iya. Hmm. Ah, ah. Terus Bu, kalau misalkan guru BK di SMA 3 sekarang itu ada berapa ya, Bu? Sekarang udah banyak, udah 6 orang guru BK Wow. di SMA 3. Hmm. 2 laki-laki, 4 perempuan. Gitu, Hmm. Vira, udah rame. Ah, ah. Terus satu guru BK itu ngambil kelasnya berapa Ibu? Mengampu kelasnya berapa? Sebetulnya secara teoritisnya, kita kan ada 1.600-an ya di SMA 3 jumlah siswa. Ya. Eh, untuk jumlah apa ya? eh, Jumlah idealnya sih 1 banding 150 harusnya itu minimum, tapi maksimumnya kan 225, 1 banding 225. Masing-masing guru BK sekarang itu rata-rata dapatnya ada 7 kelas atau 8 kelas, Hmm. tapi ya kalau jumlah siswa pasti lebih dari standar seharusnya. Hmm. Ada yang lebih, ada yang sampai 270, ada yang karena di satu kelas itu ada melebihi dari kapasitas seharusnya. Kan Vira tahu di SMA 3 Batam itu kan sekolah yang betul-betul dicari ya kan. Iya. Orang rela itu bisa bagaimana cara untuk mendapatkan biar dapat di SMA 3. Cuma ya di SMA 3 kita dengan 6 orang guru, masing-masing guru ada 6 kelas, ada yang 7, sorry, ada yang 7, ada yang 8. Jadi segitu aja pembagiannya gitu. Jadi Mm-mm. berarti guru BK-nya nanti ada pelajaran BK juga ya Bu? Kayak Vira dulu. Ada, kita diberi kesempatan sama kurikulum, guru BKD SMA 3 diberi kesempatan sama kurikulum itu kita dapat, ibu dapatnya 1 JP 40 menit ya, 45 menit ya masuk kelas setiap minggunya. Jadi setiap guru BK bertanggung jawab untuk masuk ke kelas asuhnya 1 kali pertemuan 1 minggu, sekali seminggu gitu. Dapat jatah sekali seminggu gitu. Udah ada jadwalnya gitu Bu? Kayak Ada harian. terjadwal di apa roster ya, terjadwal di situ semuanya di jadwal Hmm. pembelajaran masuk semuanya BK ada gitu Kak. Dari Mm-mm. kelas 10 sampai kelas 12 ada apa yang 10, 11, 12 dapat jam BK semuanya. Alhamdulillah. Tidak semua seperti ini ya. Tidak semua sekolah bisa begini karena ada ya? BK-nya nggak dapat jam. Ada. Tapi kalau Hmm. SMA 3 Batam, pertama ibu nyampe di sini memang tidak ada jam. Hanya untuk kelas 3 aja. Iya. Nah, setelah itu dievaluasi, makanya semenjak tahun kedua ibu di sini atau tahun kedua kalau nggak salah mulai dikasih semua kelas 1 jam pelajaran untuk BK biar BK bisa berkomunikasi dan dengan dengan anak asuhnya, siswa asuhnya gitu Kak. Mm. Terus menurut Ibu, bimbingan konseling ini penting nggak, Bu, di pendidikan? Menurut Ibu tuh sangat penting, apalagi dengan perkembangan zaman saat ini ya. Generasi yang sekarang itu memang generasi yang harus ada apa ya?
minimal orang yang mengatakan ini benar dan salah, panduan ya, sebagai panduan dia atau membimbing dia, karena di rumah saja itu tidak cukup. Ketika dia sudah di sekolah, mesti ada hal-hal yang mungkin tempat yang bisa dijadikan ruang untuk bercerita, karena kalau di Batam ya, rata-rata orang tuanya kan sibuk ya. Iya, Sibuk, kadang pergi pagi kerja. pulangnya malam, bahkan pulang malam pulang pagi ya kan. Jadi kalau seandainya BK tidak ada, Ibu pikir semakin memperkecil ruang, ya walaupun wali kelas ada, tapi kan tidak semua yang bisa cerita sama wali kelas ya. Apalagi hal-hal sensitif itu pasti mereka biasanya cari guru BK, seperti itu. Tapi sejauh Ibu tahu di SMA 3 anak-anak sudah paham bagaimana apa namanya pelaksanaan BK, bagaimana cara kerja BK, mereka sudah mulai paham bahwa tidak yang ke BK tidak hanya anak bermasalah, tapi mereka yang mungkin pengen tahu bagaimana diri mereka, bagaimana ya kondisi-kondisi yang membuat mereka harus lakukan, apa hal yang harus mereka lakukan ketika sudah bertemu BK. Mungkin jadi tempat yang kadang BK itu mereka lama di ruang BK karenanya ngapain di rumah Bu, nggak ada orang tua juga gitu ya kan. Jadi hanya Jadi, cerita tempat cerita gitu. hmm, Jadi jadi kayak BK itu penting karena memang keberadaannya menjadi ya bestie sih kalau ambil istilah kekinian ya, bisa ya. jadi teman bagi siswa. Harapannya seperti itu gitu Kak. Hmm. Ya, selama Ibu menjadi guru BK, ada nggak tantangan atau kendala yang sering kali Ibu hadapi? Tantangan dan kendala tentu ada, karena selama masih hidup yang namanya tantangan pasti ada ya Kak ya. Iya, Ibu. Selama hidup bahkan setelah kita mati pun tantangannya ada lain lagi ya kan. Iya, Nah Ibu. kalau tantangan tersendiri sih dari siswa, pertama ada siswa yang mau open, membuka dirinya, yang cerita apa adanya. Ada yang siswa tidak mau sama sekali. Kemudian ada juga kendalanya dari orang tua. Orang tua cenderung ya ketika pengentasan permasalahan mereka menutup diri mereka. Terkesan mereka adalah orang tua yang baik, padahal sesungguhnya dari cerita anaknya tidak baik-baik saja. Jadi sebetulnya kalau keterbukaan kan sangat penting ya di BK Iya, ya, baik dari siswa, dari jadi orang orang tua, tua. sehingga nanti bisa menjadi salah satu hal titik temu di mana sih masalah itu muncul, apa yang harus dilakukan, apa solusinya. Cuma ya gitu, ada anak yang jujur, ada yang tidak jujur, ada anak jujur, orang tua tak jujur, ada orang tua jujur, anaknya tidak jujur. Jadi kendala-kendala seperti itu sering terjadi di BK. Karena BK kalau tidak terbuka, kita tidak pernah tahu itu ya Kak ya, apa sih yang benar yang mana gitu. Jadi Iya, kita ambil solusinya apa. Jadi kita harus memang dari dua, karena masalah muncul itu kan tidak hanya satu pihak. iya, Memang pasti ada latar belakangnya, orang tua pasti akan berkontribusi terhadap munculnya permasalahan. Tergantungnya permasalahannya apa saja yang mungkin dialami oleh siswa, mau tidak mau orang tua ada kontribusinya gitu Kak. Jadi kendalanya rata-rata di sana, ketidakterbukaan siswa ataupun orang tua terhadap case yang terjadi terhadap anaknya gitu. Itu aja. Mm-mm. kalau misalkan siswanya nggak terbuka tapi dia tetap ke BK ada, Ibu. Ada itu, dia kan di BK itu ada namanya nanti apa namanya, istilah datangnya klien ke BK itu, pertama dia datang atas dasar kemauan sendiri. Yang kedua atas memang rekomendasi dari wali kelas atau guru mata pelajaran. Yang ketiga memang atas dasar rekomendasi dari data yang dipunya oleh guru BK. Nah, siswa yang cenderung seperti itu rata-rata yang didatangkan dengan atas dasar rekomendasi dari BK sendiri, data BK sendiri, yang kedua dari wali kelas. Tapi kalau data dari sendiri itu sudah bisa terbuka sangat bagus gitu. Namun keterbukaan itu bisa muncul jika keterampilan guru BK dalam analisis atau menggali permasalahan, mereka bisa terbuka dengan sendirinya gitu. Gitu Kak. Jadi kalau dia Bu, seandainya dia apakah bisa menjadi terbuka, akan ada kondisi itu jika guru BK-nya pinter untuk menggali permasalahan. Oke. Iya, pernah ya Bu di SMA 3 seperti itu. Kenapa? Pernah ada kasus seperti itu ya Ibu? Oh, pernah kan Hmm. itu kasus-kasus yang mungkin dia apa ya, ngerokok seperti itu ya kan. Vape Iya. sekarang vape loh. Kalau nge-vape nggak tahu Hmm. tuh ya. Orang tua kan nggak tahu tuh baunya kayak mana, kan beda tuh dengan rokok yang ini Iya ya. Ibu. Ah, terus
ya seperti kalau bagian rokok atau mungkin dalam hal apa namanya motivasi belajar, mungkin dia malam dia sering terlambat itu masalah sering terjadi sekarang. Sering terlambat karena sering begadang. Orang tua tidak tahu kalau anaknya belum tidur di kamar. Setahunya orang tua dia masuk ke kamar jam sekian. Orang tua tidak pernah tahu dia itu jam berapa tidurnya. Jadi itu menjadi salah satu case besar sekarang keterlambatan siswa. Itu disebabkan karena sering mungkin dia main game, nonton, scroll TikTok, medsos lah ya, scroll-scroll ya, Iya, iya. atau dia nonton YouTube. Itu cenderung sampai tengah malam, sampai jam 2 sanggup mereka. Ya, Hmm, karena kalau handphone itu jenis apa ya, perangkat elektronik yang punya candu sendiri ya. Semakin dilihat semakin jadi ya kan, gitu iya. kan. Nah, kalau di SMA Negeri 3, guru BK itu saling bekerja sama nggak, Bu, dengan guru lain? Balik kelas. Saling, saling. Kita ada namanya nanti kalau guru mata pelajaran itu KKG gitu ya kan. Jadi kita kalau ada case-case yang mungkin sebetulnya di BK kan ada azas kerahasiaan juga kan. Tapi kita menyebutkan case itu tanpa menyebutkan siapa anaknya. Kita cerita nih kita ada case ini, bagaimana baiknya kita saling eh, apa ya meminta saran jika kita Berdiskusi. karena guru Ya. BK tidak juga malaikat ya kan ya Iya, toh. iya, Jadi Bu. tidak juga yang tahu serba tahu, tapi kita saling sharing dengan isi jika seandainya ada suatu case tertentu yang mungkin butuh teman untuk bercerita, tapi tanpa tanpa membuat label, maksudnya identitas itu dirahasiakan gitu, gitu Hmm. kan. Jadi Hmm. kita saling bekerja sama guru BK. Ah, terus, bagaimana cara Ibu memberikan layanan BK ke setiap siswa yang bermasalah? Kenapa? Kenapa? Bagaimana cara Ibu dalam memberikan layanan BK ke setiap siswa yang bermasalah? Oke, dia layanannya kan banyak, Kak. Iya, Bu. Layanan itu ada individual, ada kelompok, Kelompok. ada yang klasikal. Nah, seandainya masalahnya sifatnya itu umum, itu Hmm. mungkin bisa dibahas di klasikal. Hmm. Misal, masalah-masalah umum itu dia tidak paham nih apa jenis profesi. Misalnya bukan lagi pegang sebelah sekarang nih, Iya. profesi apa saja yang mungkin mereka bisa ambil nanti kemudian hari. Nah, itu kan sebetulnya masalah umum yang dihadapi oleh mereka. Nah, itu bisa kita bahas klasikal. Nah, kalau Hmm. kelompok itu rata mungkin yang datang dia ada beberapa orang 5 atau 6 dan dia pengen informasi tertentu. Jadi biasanya bentuk klasikal atau kelompok lebih pada masalah-masalah umum. Beda Hmm. dengan nanti ada nama satu layanan yang namanya eh, konseling kelompok. Kalau konseling kelompok rata-rata itu kan permasalahan pribadi yang dibicarakan di kelompok. Namun Hmm. itu menjadi kendala di SMA 3 belum bisa dilakukan karena padatnya jadwal. Jadi Hmm. kita lebih pada individual ya. Kalau konseling kelompok belum, ibu belum bisa untuk memanage waktunya dengan baik karena di SMA 3 pulang sekolah anak-anaknya kan pergi les. Susah diatur ya yang Iya, waktu-waktu Bu. itu. Jadi kalau yang sifatnya individual, bagaimana penanganannya, bagaimana melayaninya, itu dengan memanggil kalau mungkin di mapel-mapel yang bisa diizinkan oleh guru mapel maka akan dipanggil. Kalau tidak, biasa pakai jam istirahat atau di jam biasa ibu panggil itu jam olahraga karena kalau olahraga kan dia sering di lapangan ya. Iya, Kalau tidak iya. lagi UH, jadi akan Hmm. dipanggil rata-rata guru olahraga akan mengizinkan. Jadi kita panggil ke orang BK, nanti akan ditelusuri di apa namanya di mm, masalahnya akan digali, Jadi, kenapa bisa begini, bisa begitu, apa penyebabnya, nanti diminta dia terbuka, baru nanti mungkin dia akan berpikir. Dia berpikir bahwa saya harus melakukan A untuk bisa keluar dari masalah yang saya sampaikan tadi gitu. Karena sejujurnya BK itu kan tidak mendikte dia harus jadi apa, tapi dia harus sadar bahwa saya menjadi apa gitu. Jadi hmm, bukan atas dasar kemauan guru BK dia berubah, tapi atas kemauan dia dengan diri sendiri. sendiri. Hmm, Nah, iya. begitu. Jadi Ah, panggil ke ruang BK. Kita kan lengkap tuh ruang BK kita ada kayak hmm, gitu. iya. Terus, permasalahan apa yang sering Ibu hadapi kalau di SMA Negeri 3, Bu? Hmm, dia beragam sih Kak ya. Masalahnya dari yang standarnya biasa Hmm. bahkan menjadi luar biasa. Ibu spill ya biasa aja lah ya.
Iya Ibu, spill yang biasa aja. Kita, kita masalah kedisiplinan. Hmm. Jadi masalah keterlambatan, masalah alfa, dia tidak Hmm. datang ke sekolah tanpa alasan, itu sering menjadi dasar BK memanggil. Kemudian yang kedua adalah dasarnya hasil belajar. Kalau hasil belajarnya dia anaknya di awal itu sangat rajin sekali, nilainya bagus ya. Tiba-tiba di suatu momen, suatu kondisi dia nggak bisa lagi mempertahankan nilai, itu bisa menjadi tanda tanya kenapa, ada apa Hmm. dengan dia. Jadi pertama itu data kedisiplinan, kedua masalah akademiknya. Hmm. Yang berikut yang lain masalah penyimpangan-penyimpangan yang lain ini terkait dengan apa ya, penyimpangan kepribadian itu ada juga Kak, tapi Ibu nggak bisa spill ya, karena itu Iya. memang nanti ini pula kan. Jadi ibu hanya spill bahwa ibu masalah yang sering dialami seperti masalah yang cenderung ditangani adalah masalah-masalah terkait dengan kedisiplinan. Hmm. Kemudian masalah dengan akademiknya. Nah, non akademik juga sering ada Kak, seperti anak yang nanti endingnya yang non akademik itu berpengaruh pada disiplin dia. Contoh, anak yang mungkin aktif di organisasi ya, Organisasi. kemudian berefek juga kayak akademik dia, maka itu menjadi dasar juga Hmm. untuk pemanggilan gitu. Hmm. Gitu kakak. Berarti Kalau yang masalah lain masih ada kak yang mungkin ini tapi ibu nggak bisa nggak bisa spill. spill. Oke. Eh, Nah, terus Ibu, menurut kalau kata orang kan kayak yang ke BK biasanya yang bermasalah aja. Nah, menurut Ibu bener nggak sih siswa yang bermasalah aja gitu yang ke BK? kalau di SMA 3 tentu tidak. Seperti yang ini ya, apa namanya, tidak hanya bermasalah saja, bahkan sukarela banyak banget gitu. Yang sukarela itu karena memang apa ya, dia udah percaya ya dengan BK gitu ya. Ya, karena guru BK pasti punya pendekatan masing-masing untuk bisa merangkul anak, dekat dengan anak. Jadi kalau dia sudah percaya tentu dia akan bercerita open aja Kak. Jadi kalau di BK SMA 3 kayaknya bukan anak bermasalah aja deh. Rata-rata kelas 10 itu punya mindset seperti itu ya. Nah, mulai dicuci otaknya tuh sama guru BK kelas 10 bahwa BK di SMA 3 Batam tidak seperti itu. Jadi semua masuk aja ke BK. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, kelas 10 Iya. udah dipanggil mulai untuk pilihan minat mapelnya kayak mana. Jadi mereka udah tahu BK itu kayak mana. Jadi sudah mengubah mindset SMP bahwa yang masuk ruang BK hanya bermasalah. Tapi di SMA 3, Ibu rasa SMA 3 Batam, anak-anak udah tahu BK itu tidak hanya untuk anak bermasalah. Mereka datang sukarela aja gitu. Gitu, Kak. Nah, Ibu berarti jenis layanan Ibu berikan tadi ada individu, kelompok, sama klasikal. Yes. Nah, kalau di SMA Negeri 3 Batam, menurut Ibu fasilitasnya udah lengkap belum untuk kebutuhan layanan BK? Oke. Kalau kebutuhan sebetulnya lengkap. Cuma Hmm. nggak cukup aja kapasitasnya gitu loh. Di Ya, guru ruangnya BK mudah. tidak tahu. Kalau giliran guru BK panggil anak masing-masing individual, itu kita antri dulu. Pasti guru BK-nya pasti, siapa dulu nih gitu. Saya panggil ya. Jadi kita ruang BK orang, sebetulnya di BK itu harus ada ruang konseling. Memang sih pada guru BK selama ini ruang itu ada ruang tertutup, itu sebetulnya ada dua guru BK di dalam. Cuma kalau saya ada konseling individual, tetap paksa keluar gitu dari ke ruang lebih besar. Cuma kalau dibilang fasilitasnya tidak cukup, dia cukup sesuai gitu, tapi tidak memadai, tidak apa ya, tidak bisa menampung kapasitas guru BK 6 orang jika pemanggilan siswa gitu Kak, kalau individual. Tapi kalau klasikal semua oke, aman, karena kita kelas kita cukup gitu. Tapi kalau individual kayak kelompok itu kita bingung. Kalau kelompok kita bisa pakai kelas ini sih, kelas mereka, cuma kan Iya, memang sekarang memanage waktu, matchingkan waktu itu kan susah gitu. iya. Kalau individual itu Banget. terkendalanya di ruangan itu. Di ruangan. Nah, jadi itu bisa jadi hambatan sih sebetulnya, ruangan ya, Iya, ketersediaan iya. ruangan yang tidak memadai gitu. Sebetulnya ada, tapi nggak cukup aja. Nah, Karena banyak juga Bu yang mau ke BK ya Bu, kalau individual. Jadi harus ngantri dulu. banyak, banyak Kak. Malah antri bu kapan panggil saya, kapan panggil saya, nanti kita ini lagi. Kayak gitu. Terus Ibu bagaimana cara Ibu meningkatkan keprofesionalan dalam menjadi guru BK? Apakah ada pelatihannya juga Bu atau bagaimana? Oke, kalau itu sekarang ibu ikut ini Kak. Sekarang kan untuk guru
yang punya apa ya, sekarang namanya kan mereka mengajar ya, Iya, platform Ibu. mereka Hmm. mengajar itu ibu ikut itu. Jadi di sana kan ada pelatihan-pelatihan online yang bisa ibu ikuti, lebih fleksibel sih waktunya, tidak harus jam sekian-sekian, tapi ibu bisa ikuti semua, ibu nonton semua-semua video, ibu nanti Hmm. melakukan aksi nyatanya, ibu aja sekarang lebih karena situ dari kementerian kan, lebih Iya, data, artinya tidak ada, sekarang kan pelatih-pelatih itu ada penipuan ya kan. Jadi iya. ibu nggak mau yang ini, pasti ibu ambil yang kementerian. Kementerian. Beberapa pelatihan yang sudah ibu ikuti udah lumayan banyak di sana gitu. Kalau ibu sesuai dengan BK, ibu sangat ini senang sekali kalau di kementerian itu memberikan materi ataupun tema topiknya tentang kebekaan. Itu udah semua selesai kalau ibu yang di ini. Jadi ibu ada ibu pelatihan yang ibu ikuti itu di PMM, platform Hmm. mereka mengajar, Enggak. belajar. Hmm. Ah. Nah, bagaimana cara Ibu mengevaluasi layanan BK yang telah dijalankan? Oke, kalau seandainya yang klasikal itu langsung ditanya kan ada evaluasinya langsung yang Raisek ya penilaian segera itu langsung ditanya apa yang sudah dipahami atau mungkin ditanya kembali coba jelaskan itu apa yang sudah ibu sampaikan. Kemudian ada namanya nanti kalau oleh Jepang penilaian jangka panjang kalau dia kalau klasikal nanti kan pasti akan muncul lagi pertanyaan itu ya apa yang kita bahas minggu lalu ya kita ya kan pas Iya. pertemuan minggu depannya itu menjadi salah satu penilaian evaluasi ibu. Kalau individual itu agak berbeda sedikit saja karena itu lebih apa ya kontinu ya, apalagi terkait dengan mungkin misalnya masalahnya tentang pelanggaran tata tertib sekolah sering terlambat. Sekali pemanggilan mungkin minggu depan tidak ada, seminggu tak ada, minggu depan ulang lagi. Itu kan dievaluasi kembali dan itu Iya. akan ditindaklanjuti, di follow up lagi. Mungkin pemanggilan kembali, pemanggilan kedua kah, atau nanti next bisa ikut serta orang tua. Karena masalah keterlambatan tidak hanya dari anak, tentu orang tua berkontribusi sebetulnya di sana, gitu kan. Jadi evaluasi tetap akan dilakukan. Kalau sifatnya masalahnya individual, sering evaluasinya itu berkontinu, harus kontinu. Tergantung. Karena untuk masalah sikap dan perilaku bukan hal yang seperti membalikan telapak tangan Iya, kan untuk permasalahannya ya kan. iya, Jadi Ibu. memang harus Memang dipantau gitu. pantau terus. Ya. Hmm. Eh, Terus Ibu, bagaimana Ibu sebagai guru BK membantu siswa mengenali potensi diri atau bakat mereka? Apakah ada? Kalau itu sebetulnya kita dibantu juga dengan tim yang lain, tim Hmm. psikolog ya. Hmm. Karena di sana ada dasar data ya. Kalau datanya sudah ada, kita bantu paling untuk rata-rata kalau di SMA 3 membantu mengenali potensi ya, Iya, mengenali potensi kan. iya Ibu. Itu pertama dia harus data dulu. Kita biasa ada setiap tahunnya ada tes IQ dengan kerjasama dengan psikolog. Hmm. Dan nanti hasilnya akan membantu minimal untuk memberikan penguatan kepada dia bahwa sebetulnya dia mampu akan tetapi belum mengasah diri. Mungkin seperti itu. Jadi hanya penguatan jadinya. Kemudian dari itu pertama dari psikolog, yang kedua dari hasil belajar itu bisa melihat potensi dirinya. Kalau potensi dirinya misalnya di mapel fisika misalnya, berarti nanti potensi dirinya bisa dikembangkan di kelas 10 bisa ambil peminatan pilihan minat mata pelajaran di kelas 11 nanti mungkin fisika. Nanti diarahkan lagi nih kelas 3 diambil teknik kayak gitu Kak. Jadi agak kontinu itu pengarahan untuk bagaimana menggali potensi sesuai dengan yang dimiliki. Gitu. Hmm. Jadi gitu itu salah satu case yang ini aja sih Ibu sampaikan. Nah, Hmm. karena beda anak beda Beda. penanganan biasanya Iya, seperti itu. iya Ibu. Berarti tiap tahun itu dari kelas 10 aja yang dapat tes psikotesnya atau gimana, Bu? Ya, kalau dari anggarannya sekolah, Hmm. memang 10 aja. Namun kalau ada 11 yang mau, biasa dia ini sendiri gitu. Ibu rekomnya langsung aja ke psikolognya kalau mau. Karena memang untuk hasil tes psikologi itu kan eh, dia expired kan 6 bulan berlakunya biasa seperti itu dan harus up lagi gitu kan. Cuma kalau ada yang mau, pasti tim BK akan rekomendasi udah ke Oh, psikolog psikolog mana kayak langsung. gitu. Kalau mau terserah aja, tergantung kemampuan dia bidang untuk pembayarannya gitu. Ibu. Sepertinya Nah, Vira sudah sudah cukup
bertanya-tanya tentang BK di SMA Negeri 3 Batam sangat menarik dan aduh rasanya mau SMA lagi. Oke, Terima sip. kasih banyak Ibu atas Sama-sama Vira, sukses ya di sana. ya Ibu. Terima kasih banyak.